Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut di sini. Kita running nih. Tapi gini harus dipahami. Di sini ada penarikan data secara online. Oke, menggunakan apa? Library MNIST ya. MNIST itu apa, Pak? MNIST itu data sebanyak 70.000 data. Bener, seriusan ya. Jadi MNIST dataset ya. Ini biasanya hello world-nya ketika belajar di sini. Datanya seperti ini. Nah, ini dia. Ini tulisan tangan seperti ini. Sebenarnya aslinya nggak 70.000 ya. Nanti ada namanya data augmentation. Data augmentation itu bagaimana memperbanyak datanya. Dimiringin, diputerin, diblur, macam-macam ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita membuat sistem yang sistemnya mampu mengenali tulisan tangan manusia. Dipakainya di mana, Pak? Dipakainya di kantor pos ya. Jadi nanti kita tinggal pakai apa namanya alat aja yang dia baca tulisan tangan yang ada tulisan kode posnya gitu ya. Dan ini udah dipakai di Amerika ya. Udah dipakai ya. Kan kita mau ke face recognition kan. Kita lebih dari ini ya. Oke. Nah, di sini ada berapa tadi datanya? Ada 70.000 data set. Oke. Nah, data set ini itu direpresentasikan dalam bentuk image. Dalam bentuk apa, Mas Roja? Image. Nah, image-nya ini, image itu punya yang namanya resolusi ya. Image itu punya namanya resolusi. Namanya pixel. Resolusi atau pixel. Nah, pixelnya ini kita bikin sederhana. Dia adalah pixel 28 kali 28 pixel. Kalau di sini kita bikin huruf angka 8 di sini, maka nanti di sini ada pixel-pixelnya yang ada berapa? Ada 28 kali 28. Nah, nanti masing-masing pixel akan memiliki nilai. Nilainya dari 0 sampai 255. Seperti ini. Nah, jadi datanya adalah image. Yang kalau di sini dalam 2 dimensi, nanti kita bikin flat, nanti kita bikin 1 dimensi. Kelihatan nggak kalau ini adalah data? Ini kan ada, anggap aja ada 28 lah ya. Ada 28. Nih saya pernah ngajar anak CN masalah kayak gini di mata kuliah kriptografi ya. Nah, nanti di sini masing-masing ini ada nilainya. Ya, masing-masing pixel itu ada. Kalau misalnya Anda punya gambar. Gambar itu kan punya nilai ya. Nah, nilainya itu ada beberapa macam. Ada nilai yang namanya RGB, ada nilai namanya grayscale. Kalau RGB ini apa? RGB itu apa? Red, green, blue. Kalau red, green, blue maka satu pixel ini itu punya nilai RGB-nya. Ada nilainya. Kok bayangkan ada warna gitu. Tapi kalau grayscale itu kayak gini grayscale ini. Grayscale tuh kayak gini. Kayak gimana? Iya benar, pinter ya. Jadi semuanya itu dimatematiskan dan didigitalkan gitu ya. Grayscale. Dan ternyata kalau kita paham ya nggak susah-susah amat gitu ya. Oke. Nah, ini dia adalah grayscale. Ini dia. Ini adalah grayscale. Ingat tulisan tangannya hanya hitam putih. Kenapa nggak berwarna, Pak? Bisa ya. Kita yang susah-susah, yang mudah-mudah dulu ya. Mana dia tadi? Kok jadi begini? Saya mau ambil ininya aja sebenarnya. Coba kita cari tempat lain. Ya, tapi ya bisa dari banyak tempat sih ya. Oke. Harusnya ini aja tadi bisa, Pak. Copy image, coba kita taruh di sini. Ya. Oke, jadi masing-masing pixel akan menyimpan nih nilai. Nilainya apa, Pak? Nilainya seperti ini. Perhatikan nilai di sini. Yang namanya hitam itu berarti nih, yang namanya putih itu apa? Putih itu full ya, full. Ya, jadi kalau kita menggabungkan warna red, green, blue, full color itu jadinya hitam apa putih? Bayangin Anda punya cat.
Bayangkan kita punya cat. Catnya warna apa? Warna merah banget, warna hijau banget, sama warna blue banget. Tiga itu kita gabung dengan konsentrasi yang sama, dengan volume yang sama, kita gabung, warnanya hitam apa putih? Kalau kita gabung semua, warnanya jadi hitam apa putih? Nih, di sini ada pick color ya. Atau yang mana ya? Sebentar. Tuh, udah muncul tuh. Apa warnanya? Putih itu adalah sempurna warna. Tapi kalau kita ambil hitam, nih mana hitam banget ya. Hitam banget itu adalah 000. Jadi hitam itu ketiadaan warna sebenarnya. Tapi putih adalah pencampuran tiga warna yang sempurna. Jadi sebenarnya putih itu ada semua. Kalau hitam itu nggak ada semua gitu ya. Bisa dipahami? Ada filosofinya juga, tapi kita nggak usah ngomongin filosofi ya. Nanti mata kuliah filsafat nanti. Udah gitu ya. Oke. Bagaimana tadi? Nah, berarti semua pixel itu akan memiliki nilai. Oke. Nanti kadang-kadang dibalik tuh nilainya ya. Kadang-kadang dibalik ya. Tapi ibaratnya nilainya hanya antara 0 sampai 255 karena dia hanya menyimpan nilai putih sampai hitam, tapi di sini ada putih, kemudian grayscale, biru sampai kepada totally black gitu ya. Nah, jadi ini bridgingnya mudah-mudahan nggak terlalu jauh. Data yang tadi kita miliki, mana yang data kita miliki? Ini ya. Ini akan kita, ini pertama datanya kita taruh dulu ya. Yang ini namanya tuple. Tuple pertama x train y train, yang kedua adalah apa? X valid sama y. Ini parameter biasa ya, parameter biasa. Coba kita run ya, kita run. Ya, mudah-mudahan baik-baik. Oke. Baik-baik saja ya. Oke. Nah, sekarang di sini yang Anda harus pahami ada empat variabel, namanya apa? X train, Y train, X valid, Y valid. X train adalah inputan, Y train adalah output. X valid adalah inputan, Y valid adalah output. Di sini ada perintah yang namanya xtrain save ya, atribut nih ya. Ini kalau kita run, maka dia akan menampilkan jumlahnya. Jumlahnya adalah 60.000 data dalam dimensi 2 dimensi, 28 pixel, 28 pixel. Kalau kita lihat Y-save-nya juga sama, ada berapa? Dia satu dimensi aja ya, karena Y-save itu angka 0, 1, 2, 3. Nih, kita lihat ya, ini metrik biasa ya. Ini kalau kita mau lihat type-nya bisa lah, tapi saya running aja. Kita running ya, coba perhatikan di sini. Ya, ini adalah Y train-nya. Angka berapa? 5, 0, 5 ya. 5, 0, 4, 1, 9 dan oke, ini adalah unsigned integer ya, 8 bit ya. Nah, ini looping di sini kita akan menampilkan masing-masing dari output di sini. Oke, nah ini dia. Ini berapa? 5. Dapatnya dari mana, Pak? Ini kan dari indeks ke 0 sampai indeks ke 12. Nah, range ini defaultnya dari 0 sampai 11. Ini sebenarnya sampai 11 ya. Karena yang terakhir itu nggak masuk ya. Kayaknya kalau di bahasa pemrograman lain sama ya. Jadi startnya 0, n-nya adalah minus 1 ya. Berarti 12 kurang 1 berapa? 12. Ini adalah outputnya. Ini adalah representasi dari image-nya. Ini berapa? 5. Jadi kita bilang ini adalah 5 gitu. Ini berapa? Ini adalah 0. Ini berapa? Ini adalah 4. Ini berapa? Ini adalah 1. Bisa dipahami? Nah, sekarang inputan image ini akan kita manipulasi supaya bisa masuk ke JST-nya. Emangnya mau kayak gimana, Pak? Mau kayak gini. Kita punya sistem gimana? Ada input layer, ada hidden layer, satu lagi apa? Ada output layer. Input layernya tadi dalam bentuk apa? Image. Image-nya adalah kita nggak bisa ngasih langsung gelondongan image seperti itu. Tapi yang kita pahami, image itu memiliki resolusi, memiliki pixel. Tadi berapa kali berapa? 28 kali 28. Nah, 28 kali 28 ini akan menyimpan nilai masing-masing pixelnya. Gitu kan ya? Nah, maka di sini
ini kalau valid ini buat testingnya ya, ini ada 10.000 ya buat ngetesnya. Nah ini kalau kita lihat validnya, ini angka 7 ya, ini buat testing aja ya, ini nanti saya jelasin lagi. Nah tapi ini adalah nilai yang disimpan di belakang layarnya. Nah di sini ingat tadi berapa kali berapa, 28 kali 28 pixel. Ini angka berapa? Angka 7. Angka 7 di sini ada berapa barisnya? 0 sampai 27. Ada berapa kolomnya? 0 sampai 27. Dari dulu saya pengen mahasiswa global bisa bongkar ini. Dari zaman saya kuliah juga saya udah tertarik ini. Cuma masalahnya missing linknya sebenarnya di image manipulationnya, di image apa istilahnya itu, image processingnya. Nah nanti ada, ini sebenarnya kita loncat nih, kita nggak bahas bicara tentang image processingnya. Nanti kita pakai library namanya OpenCV nanti ya. Jadi ini sebenarnya kita loncat. Sebenarnya dari sini sebelumnya kita ada OpenCV dulu, tapi kita loncat langsung kepada di sininya, gitu ya. Oke. Nah di sini Anda udah bisa nerima belum? Maka ini adalah data baris yang pertama. Ya kan putih kan? Putih adalah 0. Putih 0 apa 255 tadi? 225 ya. Dibalik berarti di sini ya. Di sini ada OpenCV, ada yang ngebalik convert, itu ada sebenarnya. Oke ya. Kemudian tapi kalau Anda lihat di sini, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, baris keempat, baris kelima ya. Coba Anda lihat di sini, ini kira-kira baris keberapa? Sekitar 67 ya. Nah, maka ini ada datanya nih. Nah, ini datanya nih. Ini warna hitam-hitam di sini ya. Ini kalau Anda lihat kita kecilin sebenarnya mirip sama angka 7 sebenarnya. Oh, agak susah ya. Harusnya satu baris ya. Seperti itu. Jadi maksudnya gini, image itu adalah data dalam 2 dimensi. Oke ya. Nanti kalau di CNN-nya kita bisa bikin seperti 2 dimensi, tapi kita masih ANN-nya, Pak. Oke ya, kita lanjut. Maka ini adalah 7. Nah, di sini ada proses kita bikin menjadi 1 dimensi. Ya, menjadi 1 dimensi ya. Kita ingat tadi berapa? 28 kali 28. 28 kali 28 jadi berapa? 28 kali 28 itu menjadi 784. Jadi maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah kita punya data yang tadinya adalah 2 dimensi seperti ini, kita akan rubah menjadi berapa? 1 dimensi. Jadi nanti panjang gitu loh, panjang. Karena apa? Karena itu akan kita jadikan sebagai inputan. Jadi nanti inputannya adalah X1, X2 sampai berapa? X784. Karena datanya kita bikin flat, kita bikin panjang. Kebayang nggak? Contoh sederhananya gimana, Pak? Kalau kita punya 3 kali 3, maka ini adalah datanya. Gini kan ya? Ini nanti datanya berapa gitu ya. Nah, 3 kali 3 ini kita tarik menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi 1 dimensi. Jadi yang 2 dimensi kita bikin menjadi 1 bisa diterima ini? Karena itu akan menjadi inputan bagi sistem kita. Ya, bisa dipahami? Bisa. Sebentar saya jawab WA dulu, agak penting ini. Sorry ya. Oke, udah ya. Udah ya. Nah, perintahnya mana, Pak? Ini perintahnya. Ini perintahnya namanya reshape ya. Reshape itu mengubah bentuk yang tadinya 2 dimensi. Yang 2 dimensi itu yang mana, Pak? Yang ini nih. Yang ini nih, yang ini nih. Yang mana? Yang ini ya. Ini tadinya 28 ke 28, kita bikin menjadi flat ya. Flat menjadi 784 ya. Salah satu perintahnya bisa kita gunakan seperti ini. Kemudian kita rubah formatnya dari integer menjadi float 32 gitu ya. Kalau anak sen harusnya sudah paham ini ya. Nah kemudian di sini ada satu perintah di mana ini adalah normalisasi nih. Ini normalisasi yang tadinya nilainya antara 0 sampai 255. Di sini kita rubah intervalnya antara 0 sampai 1 di sini. Ya, ini kalau kita lihat nanti sekarang datanya jadi seperti ini.
Ya, ini preprocessingnya lah. Nah, ini datanya seperti ini sekarang. Ya, oke. Nanti ini saya ulang lagi. Nah, yang di sini ini adalah outputnya. Perhatikan di sini. Outputnya apa? Outputnya adalah angka 0 sampai angka 9. Berarti outputnya ada 10. Kenapa 10, Pak? Kenapa nggak lebih? Ya bisa aja. Di sini kita ambil 10 karena merepresentasikan angka 0 sampai angka 9. Gitu ya. Nah, ini perintahnya. Outputnya kita ubah menjadi kategorikal seperti ini. Maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini angka berapa kira-kira? Ya, ini nih. Ini nanti kita pakai di softmax. Jadi gini. ini di output layernya ya. Ini di output layernya. Jadi kan gini. Ini kalau di output layer ada berapa outputnya? Ada 10 ya. Nanti di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Nah, data di sini adalah 0 0 0 0 0 0 0. Ini ada berapa? Ada 2 ya. Di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 0 0 0 0 0 0 0. Pertanyaan saya, ini representasi angka berapa? Iya, tadi kan udah tahu ya. Tapi begini maksud saya. 7 ini 7. Perhatikan di sini. Di sini ada berapa bit di sini? 10 ya. 10. Nanti tidak pasti 1 di sini. Di sini bisa aja 0,9, 0,8. Tapi gini. Kalau saya punya kondisi seperti ini, pertamanya angka 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ini nilainya adalah 0, maka ini adalah representasi angka 0. Tapi bisa aja nanti nilainya nggak 1, misalnya 0,9 gitu. Probabilitas dia bernilai 0 adalah 0,9. Kalau saya punya kondisi seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka ini representasi dari angka berapa? Angka 1. Karena peluang 1 ada 1%. Jadi kategorikal itu seperti itu. Gitu ya. Nanti namanya softmax namanya. Nah, itu semua preprocessingnya. Nah, di sini adalah kita bikin arsitekturnya. Nih, dibilangnya apa? Desain neural network arsitektur. Perhatikan di sini. Ya. Ini kita bikin ya. Inputnya ada berapa tadi? Ada 784 ya. Nah, ini buat bikin hidden layernya. Activationnya kita pakai sigmoid. Nanti saya jelaskan sigmoid seperti apa. Kemudian hidden layernya ada 64. Ini kalau kita bikin arsitekturnya, ini arsitekturnya adalah 784, kemudian 64, 10. Input layernya ada berapa? Ada 784 ya. Hidden layernya ada berapa? Ada 1. Kemudian neuronnya ada berapa? Ada 64. Kemudian di sini outputnya kenapa 10? Karena dari angka 0 sampai angka 9. Nah, nanti di sini kita bisa ngatur-ngatur untuk membuat arsitekturnya. Ya, misalnya neuronnya kita bikin ini aja, Pak. Neuronnya kita bikin 128 atau cuma 10 aja. Nanti kita bisa setting-setting di situ. Itu yang tidak bisa kita lakukan di TensorFlow Playground. Oke, ini buat apa? Mendesain arsitekturnya. Oke. Input save-nya gimana, Pak? Ya, tadi kita terikat bahwa dia ada 784. Activation-nya kita pakai sigmoid. Nah, gini deh, gambarannya kalau di TensorFlow tuh kayak gini. Ini ya. Anda perhatikan di TensorFlow-nya di sini, kelihatan nggak? Kalau di TensorFlow, kita tinggal ngatur-ngatur di sininya. Ini activation-nya, yang kita pakai apa tadi? Sigmoid. Bisa nggak Pak kita pakai yang lain? Bisa. Misalnya kita pakai relu, kita bisa pakai relu di situ. Ya, tinggal ngatur di mana. Kalau di script-nya, parameter itu atau argumen itu istilahnya ya, kalau di metode itu yang kita rubah. Di sini misalnya kita nggak mau pakai sigmoid, kita mau pakainya relu, bisa di situ.
Jadi ada kebebasan ketika kita menggunakan script dibandingkan menggunakan TensorFlow Playground. Kan cocok buat anak SE ya. Kenapa kita nggak ngoding dari awal aja Pak? Boleh, mau. Iya, boleh kalau mau. Ya kita cari GitHub-nya, kemudian kita bahas. Mau pakai PHP Pak? Ada ya sebenarnya. Kita off the record dulu ya.